Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama ada saya, Indrisika Mulyatama dengan NIM 060. Saya Maulida Aulia dengan NIM 163. Saya Sang Vanita dengan NIM 168. Saya Muhammad Afifuddin dengan NIM 190. Di sini kelompok kami akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang berbasis ICT yang bernama Atlantis. Media pembelajaran Atlantis ini bertujuan untuk membantu memfasilitasi pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk materi statistika, khususnya pada materi min, modus, dan median. Nah, media ini ditujukan untuk kelas 8 dan memiliki tema lautan. Nah, kenapa sih kita ambil tema lautan? Nah, jadi kita pakai tema lautan itu karena lautan itu berwarna-warni. Biasanya hewan di lautan itu warnanya itu warna-warni dan terumbu karangnya itu juga memiliki warna yang mencolok. Jadi, supaya hal tersebut dapat menarik perhatian dari peserta didik. Nah, di media ini akan ada dua bagian utama, yaitu yang pertama bagian eksplorasi dan yang kedua adalah bagian permainan. Selamat menonton! Halo semua, namaku Stelio si Singa Laut. Siapakah namamu? Salam kenal ya. Hari ini kita akan berpetualang bersama. Yuk ikut aku menjelajahi lautan. Ada sedikit fakta menarik nih. Spesiesku bisa berenang di lautan selama berhari-hari loh untuk migrasi. Di sini terdapat tampilan main menu pada media Atlantis ini. Di main menu ini terdapat tombol untuk masuk ke pengaturan, di mana di pengaturan ini terdapat pengaturan mengenai volume, di mana volume tersebut dapat dibesar kecilkan sesuai yang pemain inginkan. Nah, selanjutnya kembali ke main menu. Nah, selanjutnya di sini ada tombol untuk melihat tim penyusun dari media Atlantis ini. Di mana di tim penyusun ini akan ada tampilan tentang yang menyusun game ini sendiri, di mana terdapat 4 anggota yang menyusun dari game ini. Selanjutnya ke main menu. Nah, selanjutnya di main menu ini ada 3 tombol, di mana tombol pertama itu adalah petunjuk, selanjutnya ada informasi, dan yang terakhir nanti ada eksplorasi. Nah, di tombol petunjuk ini jika kita tekan itu akan masuk ke petunjuk penggunaan media ini, yaitu media Atlantis ini. Nah, silakan dibaca agar bisa untuk menggunakan media ini. Selanjutnya kembali ke main menu. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian informasi. Nah, di bagian informasi ini nantinya kalian akan ada tampil mengenai informasi aplikasi Atlantis ini sendiri. Nah, bisa kalian baca sendiri nanti mengenai informasi aplikasi ini. Selanjutnya kembali ke main menu. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke eksplorasi. Ini adalah pantai tempat tinggalku saat ini. Kawanku sudah pergi untuk bermigrasi ke pantai seberang. Mereka sudah meninggalkan peta untukku agar aku bisa pergi ke sana juga. Akan kutunjukkan petanya. Oke, selanjutnya di sini ada bagian eksplorasi. Wah, ada
ada istana. Sepertinya ini tempat Putri Duyung tinggal. Halo, bolehkah aku perkenalan denganmu? Namaku si Reina. Siapakah namamu? Salam kenal si Reina. Namaku Stelio. Kamu sedang dalam perjalanan ya? Benar sekali. Aku sedang bermigrasi ke tempat yang lebih banyak makanan. Aku akan mengajarkanmu 3 hal penting. Mereka seperti bintang di malam hari, membimbingmu ke arah yang tepat. Untuk belajar, kamu tidak perlu pergi ke tempat yang jauh, cukup perhatikan lingkungan di sekitarmu. Coba perhatikan ikan-ikan di sekitarmu ini. Oke, di bagian ini, pengguna atau user itu akan diarahkan untuk mengeksplorasi materi-materi terkait dengan statistika, terutama materi terkait dengan mean, median, dan modus. Nah, untuk yang bagian pertama ini akan diarahkan untuk eksplorasi mengenai materi modus. Nah, kemudian bisa ditekan next. Nah, dari pernyataan gambar yang tadi, itu di sini muncul pertanyaan eksplorasi untuk materi modus, yaitu dari ikan-ikan yang sudah kamu perhatikan tadi, manakah ikan yang paling sering muncul. Nah, kemudian di sini pengguna itu bisa kembali menekan tombol kembali untuk melihat kondisi ikan-ikan yang paling sering muncul tadi. Coba ditekan kembali. Nah, akan kembali ke tampilan ini. Nah, kemudian setelah mereka mengamati tampilan banyaknya ikan ini, mereka bisa menekan tombol next, kemudian menjawab soal sesuai dengan semisal di sini si user itu menjawab jawaban yang salah, maka akan tampilannya Jawabanmu menjadi salah. seperti ini. Coba perhatikan lagi. Nah, kemudian ketika penggunanya itu menekan jawaban yang benar, maka tampilannya Wah, tepat sekali. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian setelah menjawab pertanyaan eksplorasi terkait dengan modus tadi, itu akan muncul materi terkait dengan modus, penjelasan materinya. Oke, bisa di next. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham tentang apa itu modus data? Ya, aku sudah paham tentang modus data. Terima kasih si Reina. Baiklah, mari lanjut ke materi berikutnya. Perhatikan baik-baik data yang akan aku perlihatkan. Coba urutkan data panjang ikan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di bagian ini, pengguna akan diarahkan untuk mengeksplorasi terkait dengan materi median. Nah, di sini disajikan data panjang ikan. Di sini pengguna untuk pertamanya itu mereka bisa menggeser-geser ikan ini sesuai dengan menempatkan urutan ukurannya itu sesuai dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kemudian setelah mereka mengurutkan, mereka bisa menekan tombol selesai. Dari data yang sudah kamu urutkan tadi, manakah ikan yang di tengah? Nah, di sini si pengguna itu bisa memilih di antara deretan data panjang ikan ini. Mereka bisa menekan tombol ikan yang berada di paling tengah, berada di urutan paling tengah. Semisal mereka menjawabnya di urutan yang salah, misal 35 cm. Jawabanmu salah. Ayo coba lagi. Nah, kemudian semisal mereka itu menjawabnya benar, yaitu di 45, mereka akan Coba urutkan data panjang ikan dari yang terkecil hingga terbesar. kalau tadi jawabannya salah, mereka akan mengulangi lagi mengurutkannya. Nah, kemudian di sini Dari data yang sudah kamu urutkan tadi,
manakah ikan yang di tengah? Ketika pengguna itu menjawab jawaban yang benar yaitu 45 cm, maka tampilannya Jawabanmu benar. Mari bahas lebih lanjut. akan muncul penjelasan terkait dengan materi median. Oke, next. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham tentang apa itu median? Ya, aku sudah paham tentang median. Terima kasih si Reina. Baiklah, mari lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah data panjang ikan seperti sebelumnya. Coba jumlahkan seluruh panjang ikan ini. Berapakah hasilnya? Nah, di bagian eksplorasi ini, si pengguna akan diarahkan untuk menuju ke materi rata-rata atau mean. Di sini disajikan data panjang ikan seperti pada slide yang sebelumnya, pada eksplorasi bagian median. Nah, kemudian di sini, si user bisa menjumlahkan seluruh data panjang ikan ini. Semisal jawabannya adalah 225. Jawabanmu benar. Coba lakukan operasi pembagian dari jawabanmu tadi dengan banyaknya ikan. Berapakah hasilnya? Nah, kemudian setelah menjumlahkan data panjang ikan tadi dan diperoleh hasil 225 itu, mereka bisa mencari dari 225 itu, mereka bisa membagi dengan banyaknya ikan yang ada di slide ini. Semisal jawabannya adalah jawaban salah. Jawabanmu masih salah. Ayo coba lagi. Berapakah hasilnya? Oke, semisal di sini si pengguna itu menjawabnya sudah benar. Jawabanmu benar. Mari kita lanjutkan. Aku akan memberikanmu suatu informasi. Kedalaman rata-rata samudra ini adalah 4 meter. Apakah itu berarti semua daerah di samudra ini kedalamannya 4 meter? Nah, di sini akan muncul pertanyaan terkait dengan mean atau rata-rata. Semisal jawabannya itu di sini ada dua, yaitu jawaban setuju, ya semua daerah di sini kedalamannya 4 meter, dan jawaban yang kedua itu tidak. Tak semua daerah di sini kedalamannya itu 4 meter. Nah, ketika di sini, di tampilan ini, si user itu menjawab ya ataupun menjawab tidak, itu mereka akan tetap diarahkan ke eksplorasi selanjutnya. Semisal jawabannya adalah tidak. Wah, kamu pintar sekali. Memang benar. Rata-rata itu hanya mewakili nilai tengah-tengah dari semua data. Bukan berarti semua nilainya sama. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang rata-rata atau mean. Oke, selanjutnya akan muncul penjelasan terkait dengan materi mean. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham tentang apa itu mean? Ya, aku sudah paham tentang min. Bagus, sekarang lanjutkan perjalananmu. Karena kamu sudah selesai belajar, ada sedikit hadiah untukmu. Kamu bisa membaca ulang materi yang kita pelajari tadi. Semoga hadiah ini dapat membantumu di perjalanan. Sampai jumpa lagi. Baiklah, aku akan melanjutkan perjalananku. Terima kasih untuk semuanya si Reina. Senang sekali bertemu denganmu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah membantuku belajar. Mari lanjutkan perjalanan kita. Oke, selanjutnya di sini setelah melakukan eksplorasi, maka akan muncul tombol materi di pojok kiri atas. Nah, semisal tombol itu ditekan, maka akan muncul materi-materi dari eksplorasi sebelumnya. Nah, di sini ada materi modus, kemudian next. Di sini ada materi median, dan yang terakhir ada materi mean. Oke, selanjutnya di sini untuk kembali ke slide sebelumnya, maka si pengguna bisa menekan tombol back warna hijau di pojok kiri atas. Nah, maka akan kembali ke tampilan ini. Nah, kemudian ketika ditekan tombol next di pojok kanan bawah yang warna oranye ini,
maka akan menuju ke tampilan peta berikutnya. Nah, karena si pengguna tadi itu sudah melakukan eksplorasi di bagian Putri Duyung, maka di bagian peta ini yang awalnya itu kosong, ini sudah muncul ada gambar Putri Duyung. Nah, ketika si Putri Duyung ini diklik, maka si pengguna itu akan kembali ke eksplorasi Putri Duyung yang awal tadi. Nah, kemudian kalau semisal nih ditekan tombol next yang di pojok kanan bawah, maka akan menuju ke eksplorasi berikutnya, yaitu terkait dengan kapal nelayan. Sepertinya ada gurita yang terjebak. Halo gurita. Halo, aku terjebak dalam perangkap ini. Bisakah kamu membantuku untuk bebas? Aku akan membantumu. Tapi bagaimana aku bisa membantumu? Perangkap ini akan terbuka jika kamu bisa menjawab soal ini. Baik, pada bagian kapal nelayan ini, Stelio bertemu dengan gurita yang terperangkap oleh kapal nelayan. Lalu habis itu, si pengguna diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai modus. Nah, misalkan kita jawab pertanyaannya itu salah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ups, jawabanmu salah. Ayo coba lagi. Cepatlah sebelum para nelayan datang. Nah, apabila pengguna menjawab pertanyaan salah, nanti akan ada tampilan seperti itu, lalu kembali ke pertanyaan awal. Nah, setelah itu apabila pengguna menjawab pertanyaan dengan benar, maka tampilannya Jawabanmu akan seperti ini. benar. Akhirnya aku bebas. Terima kasih banyak atas pertolonganmu. Sama-sama. Senang bisa membantu. Sekarang aku akan kembali melanjutkan perjalananku. Baiklah. Hati-hati di perjalanan ya. Terima kasih ya sudah membantuku menjawab persoalan tadi. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, setelah menjawab pertanyaan, nanti Stelio akan diarahkan ke tampilan peta. Nah, setelah kita melewati yang kapal nelayan tadi, nanti akan ada ikon kapal nelayan pada peta setelah Putri Duyung. Apabila ingin mengulangi eksplorasi sebelumnya, maka bisa menekan di gambar kapal itu tadi. Nah, setelah kita eksplorasi di kapal nelayan, kita akan melanjutkan eksplorasi selanjutnya dengan menekan tombol next yang ada di pojok kanan bawah. Wah, di sini sepi sekali. Berhenti di sana. Kalau kau ingin lewat, kau harus menjawab pertanyaan dariku dengan benar. Jika kau salah menjawab, kau akan menjadi makananku. Hahaha. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Nah, pada eksplorasi selanjutnya, Stelio ini bertemu dengan hiu yang seram. Habis itu, setelah menjawab pertanyaan tentang modus di stage sebelumnya, sekarang Stelio menjawab pertanyaan mengenai median. Nah, apabila Stelio ini tadi menjawab salah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jawabanmu masih salah. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk menjawab lagi. Nah, setelah itu terdapat kesempatan untuk menjawab kembali. Nah, apabila pengguna menjawab dengan benar, maka tampilannya akan menjadi berikut ini. Jawabanmu benar. Aku mengakui kemampuanmu. Kau boleh lewat. Syukurlah kita bisa lewat. Terima kasih sudah memperbolehkanku lewat, Tuan Hiu. Terima kasih sudah membantu menjawab. Tadi itu lumayan menegangkan. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Nah, setelah pada eksplorasi tahap ini, Stelio bisa melanjutkan perjalanannya ke eksplorasi selanjutnya dengan menekan tombol
next yang ada di kanan bawah. Sama seperti sebelumnya, Sepertinya kita sudah hampir sampai lokasi tujuan. tentang perjalanannya. Halo. Kau pasti ingin pergi ke pantai tak jauh dari sini, bukan? Aku melihat kawananmu di sana. Benar. Aku memang akan pergi ke sana. Sebelum itu, maukah kau bermain kuis denganku? Aku akan memberimu pertanyaan. Baiklah, ayo kita mulai kuisnya. Nah, pada eksplorasi lumba-lumba ini, pengguna diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai meat. Nah, apabila pengguna menjawabnya salah, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Jawabanmu masih salah. Coba cermati lagi. Setelah itu, pengguna diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, apabila pengguna menjawab pertanyaan dengan benar, maka tampilannya akan seperti ini. Jawabanmu benar. Kamu hebat sekali. Terima kasih ya sudah menemaniku bermain kuis. Tidak masalah. Aku senang bisa bermain denganmu. Lanjutkan perjalananmu, kawan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah membantuku menyelesaikan pertanyaan tadi. Mari kita lanjutkan perjalanan. Pada tahap ini, Stelio bisa melanjutkan perjalanannya dengan menekan tombol next yang ada di kanan bawah. Setelah itu, pada tahap lumba-lumba ini, Stelio bisa melakukan eksplorasi selanjutnya dengan menekan tombol next yang ada di kanan bawah. Akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Terima kasih ya sudah membantu dan menemaniku hingga sampai ke sini. Karena sudah sampai tempat tujuan, ayo kita lakukan permainan. Nah, jadi di sini Stelio itu sudah menyelesaikan perjalanannya dan sampai ke pantai tujuan. Nah, karena sudah sampai ke pantai tujuan, jadi di sini itu memang hanya permainan yang untuk bersenang-senang saja. Jadi untuk pendinginan seperti itu setelah melakukan eksplorasi. Nah, ini kita bisa klik tombol next yang ada di pojok kanan bawah. Nah, nanti akan muncul tentang petunjuk game. Jadi untuk bermain gamenya itu seperti ini. Nah, ini nanti ada tombol mulai dan ini ada tombol-tombol untuk hati. Kemudian ini nanti adalah tombol untuk kembali ke halaman yang sebelumnya tadi. Ini tadi ada skor dan nanti itu bisa menang kalau skornya itu 100. Nah, kalau misal Stelio-nya ini nanti makan sampah, nanti hatinya itu akan berkurang 1. Ini kita klik mulai untuk mulai gamenya. Itu bisa dilihat kalau makan sampah itu hatinya berkurang 1 tadi. Dan kalau makan ikan, itu skornya itu bertambah 1. Kalau misal hati nanti game over dan harus mengulangi lagi permainannya. Nah, itu tadi hatinya habis, jadi harus play again. Ini kita mulai lagi.
Jadi harus menghindari sampahnya agar nyawanya itu tetap ada. Oke, sebentar itu tadi kalah karena hatinya habis. Nah, jadi ini tadi kalau sudah selesai berhasil menyelesaikan stage itu jadi gamenya itu sudah selesai. Nah, nanti itu bisa play again atau bisa kembali ke main menu. Ya, jadi eksplorasinya sudah selesai. Sekian video demonstrasi media pembelajaran berbasis ICT yang bernama Atlantis dari kelompok kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.